Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tinjauan pustaka itu di bab 1 atau di bab 2. Teman-teman sekalian, topik ini saya produksi dalam rangka memberikan penjelasan ataupun pengetahuan buat teman-teman supaya tidak bingung kalau misalnya ada skripsi yang tinjauan pustakanya di bab 2, kok ada yang di bab 1. Nah, apa bedanya kalau ada di bab 2 dan apa bedanya kalau posisinya ada di bab 1. Nah, teman-teman sekalian, tinjauan pustaka itu adalah satu kegiatan ya, mencari, membaca, kemudian memahami hasil-hasil penelitian terdahulu. Nah, hasil-hasil penelitian yang seperti apa yang kita cari, yang kita baca, yang kita pahami, kemudian kita ambil sebagai hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian kita. Nah, jadi kita harus mencari yang relevan. Tentu dalam tahap pertama ya baca aja dulu sambil mencari yang relevan itu. Jangan langsung begitu ketemu ada kemiripan judulnya kemudian itu diambil sebagai hasil penelitian yang kita ambil taruh di skripsi. Jadi sebaiknya saran saya biarkanlah dulu ambil ya, baca terus. Ada beberapa, kalau misalnya teman-teman membutuhkan 5 ya, biasanya sih sekitar 4 atau 5. Kalau butuhnya 5, bacanya jangan 5 ya, 10 atau 15 hasil-hasil penelitian yang relevan dengan rencana penelitian kita. Nanti dari sekian banyak itu mana yang paling baik dan mana yang paling relevan. Jadi jangan lupa ya, kata kuncinya yang dituliskan nanti di skripsi kita adalah yang relevan, bukan yang sama. Ya, jadi seringkali teman-teman bertanya, kalau misalnya nggak ketemu yang sama gimana gitu ya. Nah, kalau ketemu yang sama berarti penelitian kita malah tidak bisa kita laksanakan. Jadi kata kuncinya sekali lagi, pilihlah yang relevan. Nah, yang relevan seperti apa? Saya sudah pernah membuatkan video tentang hal ini ya. Nanti coba disimak. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita lihat bagaimana tinjauan pustaka yang ada pada bab 1 dan bedanya dengan bab 2. Nah, kalau kita lihat dulu yang bab 2 ya. Kalau tinjauan pustaka itu diletakkan di bab 2, berarti ada 2 bagian yang harus teman-teman masukkan di situ. Di bagian pertama adalah menuliskan atau menjelaskan, memaparkan tentang teori, grand teori dan dukungan-dukungan teori yang berkaitan dengan penelitian kita. Lalu di bagian kedua, ya, di akhir bagian bab 2, baru kita masukkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan rencana penelitian kita gitu ya. Jadi dalam hal ini kalau kita masukkan di bab 2. Jadi misalnya ada poinnya ya, kalau misalnya bab 2 A besar ya, A, B, C, D misalnya ya. Mungkin A, B, C itu adalah isinya grand teori dan teori, kemudian D adalah hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian kita. Itu kalau isinya di bab 2. Nah, bagaimana kalau letaknya di bab 1 ya? Nah, kalau letaknya di bab 1 sama, itu posisinya adalah di akhir bab 1. Jadi setelah latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, kegunaan, baru di bagian akhir adalah hasil penelitian yang relevan dengan penelitian kita. Jadi dalam hal ini posisinya tetap sama di akhir bab 1. Kalau tadi di bab 2 di akhir bab 2, bab 1 juga di akhir bab 1. Jadi nggak usah bingung, boleh ikuti aja pedoman kampus masing-masing. Yang letaknya di bab 1 ya sudah di bab 1. Kalau memang kampusnya membuat pedoman letaknya di bab 2, berat sama aja ya, jadi isinya sama aja intinya. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau misalnya hasil penelitian itu ternyata isinya itu adalah
tidak sama atau tidak relevan, ya itu jangan diambil, jangan diadopsi ya. Jadi hasil penelitian yang terdahulu itu harus kita simak, yang harus relevan dengan rencana penelitian kita. Jadi apa yang harus kita lakukan disimak dari hasil-hasil penelitian terdahulu itu, jangan buru-buru diambil, mungkin ada yang lebih baik ya. Jadi contohnya tadi saya sarankan kalau kita butuhnya 5, bacalah minimal 10 atau paling baik 15. Nanti akan dapat yang terbaik ya, dan yang paling relevan dengan penelitian kita. Supaya apa? Supaya proposal teman-teman itu langsung di ACC kalau memang ada dukungan yang paling kuat ya. Nah, sekarang gunanya apa sih kalau kita memasukkan hasil-hasil penelitian terdahulu? Nah, gunanya adalah supaya proposal kita ketika dibaca oleh dosen pembimbing itu ada sesuatu yang meyakinkan untuk mengatakan oke, ini dilanjutkan, atau oh ini tidak bisa dilanjutkan karena dukungannya tidak kuat. Nah, itu pentingnya kita mencari yang paling kuat. Nah, kemudian tujuannya apa? Menuliskan hasil-hasil penelitian terdahulu itu adalah kita akan mengecek prosedur penelitiannya, metodenya, ataupun alat ukurnya, dan itu semua penting supaya kita dapat melihat bagaimana orang melakukan penelitian dengan kemiripan atau yang relevan dengan penelitian kita yang direncanakan ya. Jadi dalam hal ini bisa juga misalnya pelajari bagaimana mereka menyusun hipotesis. Nah, artinya kalau kita sudah memahami itu akan mempermudah kita melaksanakan penelitian ya. Jadi bukan maksudnya mencontek, tapi kita melihat orang lain bagaimana melaksanakan penelitian seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat, pertama jangan lupa lihat dulu variabelnya, variabel X-nya, variabel Y-nya, di mana yang mirip, mana yang relevan gitu ya. Kemudian metodologinya. Bandingkan perbedaan dan persamaan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan rencana penelitian kita. Nanti penguji akan tanya, apa perbedaannya? Apa persamaannya dengan rencana penelitian kita? Nah, itu teman-teman harus mampu menjawabnya. Jadi kalau kesimpulannya nih, kita mengapa harus mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang biasanya disebut sebagai tinjauan pustaka, itu adalah untuk menentukan pengambilan keputusan apakah rencana penelitian kita itu layak dilanjutkan atau tidak layak dilanjutkan. Nah, jadi kalau ternyata kesimpulannya variabel X dan Y yang kita akan rencanakan teliti itu kebanyakan orang menganggap itu sudah tidak perlu dilaksanakan dari beberapa literatur yang teman-teman baca, ya kita berarti tidak perlu melaksanakan itu. Tapi kalau ada kesimpulan-kesimpulan yang dukungannya itu adalah positif, layak dilanjutkan, kan biasanya tuh ada dalam saran-saran bahwa penelitian ini layak dilanjutkan dengan catatan apa, misalnya saran-sarannya apa, itu menjadi bagian dari pertimbangan kita untuk menyatakan bahwa rencana penelitian itu layak kita laksanakan. Rencana penelitian kita itu layak untuk kita lakukan. Nah, jadi ketika teman-teman melaksanakan seminar proposal, itu mempunyai rasa percaya diri yang tinggi jika dukungan-dukungan hasil penelitian terdahulunya itu sangat kuat, sangat relevan. Nah, baik teman-teman, saya kira itu apakah letaknya di bab 1, apakah letaknya di bab 2 tidak menjadi masalah, karena memang setiap kampus punya pedoman masing-masing ya. Jadi yang penting kedua-duanya diletakkan di bagian akhir. Kalau bab 2 itu adanya di bagian akhir bab 2 setelah grand teori dan teori pendukung. Kalau di bab 1 juga setelah bagian-bagian yang lain baru ada hasil penelitian yang relevan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa tadi ya, kalau butuhnya 5 jangan baca 5, minimal baca 10 yang relevan, apalagi 15 supaya dapatnya yang sangat relevan, bukan saja yang relevan. Oke, mudah-mudahan nanti dalam seminarnya langsung di ACC karena dukungan teorinya
dukungan hasil-hasil penelitian terdahulunya sudah dalam level yang sangat relevan. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.